Barang panjenengan. Taman Padang nih studio. Iya bisa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi pampana bi barakatihim wahdinal husna bi barakatihim. Rabbi pampana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wa maulana Muhammadin adada ma bil milai salatan daimatan lidawali mukilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil milain salatan daimatan lidawali mukilahi.
wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil milai salat daimatan lidawali mulkilahi Sayyidina wa maulana Muhammadin Sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil milai salatan daimatan lidawali mulkilahi ya la 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 wajib wong akil balik isun adep niat ikramin dalam sumure sepisan kayang nawa itu amtira kalimata ini syahadata ini falan fil umure maratan wahidatan mangka tegese niat isun ucapakeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah isunang warung satuhune oranana pangeran kang sinembah kelawan sakabenereng dalem wujude angin Allah lan isun aneksani satuhune Nabi Muhammad iku utusane Allah Rama Guru Bagya tekan Rama Guru inggih kula tampi mugi-mugi dados berkah sekabehane anak Rama Abdurrahman Bagya tekan inggih Rama kula tampi mugi-mugi dados berkah kula Rama niki kula kempalaken anak kula wonten kang perlu rarembukan kelawan awakmu anak rembukan pun apa Rama kula niki sengawit mancing ning kraton ki adik kula mboten enak wonten bikarya pun apa Rama kaya biasanya wonten Rama Guru Syekh Junaidi lan wonten Kanjeng Rama iki mesti wonten kang perlu dibedharaken iki kula deg-deg nggih sengaja anakku tak
undang lan Rama Guru tak undang. Mangga kayi dibedharaken kang badhe ketuane Rama. Jong Abdurrahman Rama niki selarase sampun ngutus tilik sandi, ngutus para wadyabala lan ngutus wong kang ngerti ning agama kongkon ngawasi gerak-gerike kajung anak Rama. Dados mugitan kan Rama. Niki wonten masalah punapa sampai Kanjeng Rama niku ngutus wadyabala, ngutus tilik sandi. Mekaten selesai Rama niki prihatin wonten laporan beli-beli tentang tianggane sirah. Dados Rama ngutus para sesepuh, ngutus para kang ngerti ning agama tentang dirimu. Itu kenapa Rama? Wonten masalah kenapa? Nanging sira aja gemek nyewot lan aja gemek nyelah sederenge Kanjeng Rama kelar bedharaken apakah dados laporan-laporan kang manjing Kanjeng Rama. Mangga ingkang pertama, apa bener piyambak mumpung sedina-dina mboten nglampahaken salat 5 waktu kang dados perintahe ning agama lan perintahe ning Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo koten Kanjeng. Selajengnya ingkang ping kalih pianggane sire ku galdina dolanan terbangan baik. Muter-muter Kayak bapak desa. kayak bapak Aceh niku sampai muter-muter nyebut-nyebut asmain Gusti Allah niki boten pada karo kang sejene ibadah wong kang muncul. Rama niki Nalendra utawi pimpinan kang wonten ning tanah Baghdad. Dados Kanjeng Rama pengen alasane anak kula Abdurrahman apa sing dados ajaran kang lagi dicekel. Dados kang pertami Kanjeng Rama kang namane salat katakan kang nglampahaken salat. Nglampahaken salat itu hal kang paling mudah. Nanging salat kang sesungguhne niku kang sulit Kanjeng Rama. Lan boten nenten ning Al-Qur'an iku rukun salat dibedharaken wontene perintah salat mawon. Kanjeng Nabi Muhammad waktos kepangki kelawan Gusti Pangeran iku salate tanpa wangenan. Dados kula niki nglampahaken salat tanpa wangenan. Bipada karo salate wong kang anan iki. Ya pripun mboten sami kujang. Iku salate bocah keke kan bisa salat kaya mengkoten. Akeh kan bisa salat kaya mengkoten. Nanging kula benten Rama. Ya ora bisa mekono. Ari salat kang dilampahaken iku kan arane syiar. Kanggo contoh umat ning Nabi Muhammad. Ya mangga ngoten sih. Kata ning ayat Al-Qur'an. Memang banyak ning hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad gede-gede perintah salat. Nanging selesai wonten ibadah ingkang ageng, luwih ageng kelawan salat. Ning surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din
fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu wala ta'amil miskin fawailul lil musallin kan jelas. Kata tiang salat kan cuma angsal neraka wae. Iku salate ingkang boten nglampahaken soleh kelawan ibadah amalia. Salah sawijine boten kiat memberi makan fakir miskin, boten kiat ngupai anak yatim. Niki salate mulga, salate boten diterima. Dados piyambake sira tetep kaya mengkono. Niki Kanjeng Rama. Kula niki salat niki diperlu wong sejen urung kita salate kaya. Pamer, Mas. Yen ngarane tasawuf Kanjeng Rama. Yaiku yen disakiti aja bales sakit, yen ditipu aja dendam. Niku selesai tasawuf. Dados mboten kang tasawuf itu melancarkan sholat sampai kepanggih kelawan Gusti, itu ilmu. Waduh, sira-sirane Musik. dipada karo Kang Sejen. Ora umum. Jum Abdurrahman. Yen dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Yen Gusti Allah iku murka, yaiku murkaini wong tua, murkaini Gusti Allah. Yen Gusti Allah iku pengen seneng, ya wong tua ira seneng. Wong tua ira seneng berarti Gusti Allah seneng. Yen pengen weruh Gusti Allah senyum kelawan diambekmu, ya jeleng wong tua ira seneng. Yen senyum ngira berarti Gusti Allah lagi senyum sira. Saking sira wis aja niku ikuti perintah wong tua juga. Yang boten mekoten Kanjeng Rama Bumi. Wonten ingkang kudu dipatuhi kelawan tiyang sepuh, lan wonten kang boten atau bloli atau tidak usah diikuti perintah wong tua. Salah satu wis misalnya Kanjeng Rama Guru gak kecil. Rama Guru pecile dikongkon meluk agama Kang Sejen, keyakinan Kang Sejen, kira-kira ditolak boten? Ya karuan ditolak tuh. Misalnya Kanjeng Rama ngongkon anaknya Kanjeng Rama meluk Kristen kono, agama Kang Sejen dan kono, ya ngongkon. Ya ini dari pokoknya situ. Bismillah, Rama Guru. Apa jare Rama Guru mawon Kang Syekh Junaidi niki kang ngertos ning agama, yen durung berubah, yen durung ngikuti perintah Kanjeng Rama, aja ana ning tanah Baghdad. Minggat ning tanah Baghdad utawi metu saking kraton Kanjeng Rama Wirang. Enggak sok diulang utawi diajari Rama Guru. Masya Allah. Inggih Rama. Berarti Kanjeng Rama niku ngusir kula. Ya wis mekenen baik. Mengko Kanjeng Rama Guru perintahaken kacung. Miyanga ning tanah Jawi. Niku wonten rencange Kanjeng Rama Guru. Tanah iku benjang tanah kang bakal diberkahi kenang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tanah niku benjang tanah kang kathah para wali, kathah para ulama agama. Tempundi Kanjeng Rama wis miyang ngebae kok bakal ketemu yang beke lan belajar ning kana. Wis miyang mangga Kanjeng Rama. Ya,
Ya Rabbana kolam ngangkusana wa ilang takfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin ya Rabbana kolam nangkusana wa ilang takfir lana Atarhamna lana kunana minal khosirin Rabbana ya Rabbana dalam ngangkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin Rabbana ya Rabbana dalam ngangkusana wa ilang takfir lana Yang Jogja bayarnya aja. Rabbana ya Rabbana dalam nangkusana wa ilang takfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin Jan, belum sih Jan telepon Ramawa iki oleh perintah saking penggusten yen dinten niki wonten acara sedekah bumi Jan Jalan oke inyong si wis weru inyong wis sekianan pekakakayane sampun wonten pisange sampun wonten oh langkung pisange ndi ya pura-pura kana pisang ana tumpeng ya kan aja Badannya kah? badane kok ana pekakakayam inyong wis tak sedanan petek terus tanjan ndok wis lengkap kabeh Ramawa Komplit. ai sampun lengkap Jan ai syukur yen kari nunggu panggusten kanggo dongane mawon lan dijejer kabeh oh dijejer tumpenge dijejer pekakak ayame dijejer sambal gorenge dijejer doge nah besek tanjane aja sampai ketinggalan oh besek peteke aja sampai ketinggalan kang lengkap gedang terutama gedang tuh ai sampun inyong wis tak beresi kabeh sampun lah iku ana wong senado kae dudu wong kene kajan oh kaya si wong senado sing tanah sebrang yo kulit ora pada putih dikasih rai ngejan oh iya ta ya Indonesia aja kono jan kali jan anu tumpengnya diberesi iki tumpeng ana tamu
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Islam jan. Mangga mlebet mriki ning pendopo. Salaman bari akur. Monggo. Iki nami daerah punapa niki? Oh, niki pesisir Cirebon. Iki jenengan saking pundi? Kula niki saking tanah seberang. Dugi teng mriki badhe ngilari utawi badhe ke guru. Oh, iku guru ning endi? Ya kula mboten sumerep, cuman dipai alamate kok ngene mawon. Mung ketebihan kula niki krungu ana wong gramang-gremeng baca kalimat Gusti Pangeran lan baca kalimat-kalimat thayyibah. Nanging ora padha karo kita. Ana kebul-kebule, ana sajene, ana macam-macam bukan iku. Iki ning tanah Arab mboten enten lan mboten diajarin zamane Kanjeng Nabi iki bid'ah niki. Waduh, kan. Hari nyong sing biasa ketemu kalian makane nggih. Ya, pokok ana ngajarin kan lagi acara-acara ujungan apa pasti anak kan dibel pengen bid'ah ini ahli bid'ah kabeh. Oh, kan ini arepan ahli bid'ah kabeh. Bapak kunci jangan cocok. Hai. Yang mboten niki mboten enten ing ajaran agama niki mboten enten. Sampai anak subuhan iki apa maksudnya? Ya regulasikan diperintah kening guru kula, diperintah kening mualim kula kongkon ngadana meketen ya kula adakaken Nurut mawon. ya nurut mawon. Nurut batak tadi. Hai boko wong ngerti, boko wong belajar agama ku kudu weruni ilmu Nah, aja padu melu-meluan bae mongko benjang bakal kebentuk. Inyong nyata inyong wis bakal makene lho. Atuh yang wis ora bisa beli debate. Bapak bisa nak nang wis bapak dalan. Ayo. Ari kula sih jan bisa jan. Wong beli kelingan. Ya pada bae nyong kan. Ari moko narane bisa. Wis kita harus saya bapak dalan. Tolong dibentarakan ya anak sing seberang. Berarti salah sangka. Kita sampai dibilang bid'ah. Walau sudah bid'ah, al bid'ah tu dolalah, wakulu dolalah terpinar neraka kabeh. Masya Allah. Monggo ke dalam. Mangga dibentarakan bawa dalam. Yang buatan sakit bawa dalam. Minggir. Kita sudah di dalam. Aduh yang keras banget ngomong si Baghdad. Yang ini. Kangarane sesajen ingkang tanah Jawa wonten falsafahe Kang Abdurrahman aja kala-kala. Ya falsafah pripun sampai wonten meketen nggih. Nggih. Selesai lamun dakwah ning tanah Jawa kaya jenengan yang boten ditampi. Arin kene agama wis ana semeneh. Agama Kapitayan, kemudian agama Hindu, kemarin agama Buddha, dan terakhir agama Islam. Lamunan agama Islam ujuk-ujuk kayak sengkana, dibakal gampang ngajarakan agama Islam di tanah Jawa. Makanya kudu kanggo kearifan lokal, kang lawas, kang anak, kang baik, kan tidak bertentangan dengan agama dijaga. Lah kan bertentangan di agama, ya jangan di memang bid'ah ya bid'ah itu duduk hukum. Hukum Islam itu mung ana 5. Siji makruh, haram, halal, mubah. Kemudian apa siji? Halal, mubah, haram. Kemudian makruh. Kemudian apa satu lagi? Halal, mubah, makruh. Kemudian haram ya
Nah itu, kalau bid'ah itu tidak termasuk dalam hukum. Bid'ah itu adalah hukum yang lain. Jadi kadang-kadang orang itu bid'ah itu dianjingkan hukum sehingga kita termasuk atau terkena hukum. Bedahal hukum itu ya kalau halal ya halal, haram ya haram, mubah ya mubah. Kemudian syubhat yang satu lagi, maaf. Jadi bid'ah itu tidak termasuk dalam hukum yang 5. Ya. Jadi haramnya ada di sendiri. Nah, kalau bid'ah itu adalah bagian sesuatu yang dulu tidak ada dalam Nabi Muhammad, kemudian sekarang ada, dan itu boleh kalau kita tidak bertentangan dengan agama. Namanya bid'ah hasanah. Ya, dan bid'ah dolalah. Kalau bid'ah dolalah itu seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa gulamul ahmad khatamul anbiya. Ada tambahan gulamul ahmad khatamul anbiya, itu namanya bid'ah mengada-ngada, syahadat yang ditambah-tambah. Ya, biasa orang Ahmadiyah gampang enggak? Biasa Gulam Ahmad khatamul anbiya. Jadi khatamul anbiya itu bukan Nabi Muhammad, biasa Gulam Ahmad. Ini namanya bid'ah yang dolalah. Tapi bid'ah yang kita kerjakan itu mau semuanya mengandung falsafah, Pak. Makanya kalau kita ini melakukan sesuatu harus tahu ilmunya supaya kita tidak gampang dibid'ahkan orang-orang lain. Yang pertama, seperti kenapa kita ini setiap ada acara kendurian atau acara syukuran di kampung mesti ada bekakak ayam. Bekakak ayam itu kalau kita ambil itu dari bahasa Arab, karena banyak bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Bakakal ayam itu menangisimu berhari-hari. Baka yabki bahasa Arab artinya menangis. Bakaka menangisimu al ayam berhari-hari. Jadi orang itu menangisimu berhari-hari. Kenapa? Karena kebaikan kita. Tak kala kita ini sudah tidak ada, orang menangisinya berhari-hari karena merasa ditinggalkan, merasa kehilangan kebaikannya, maka bakakal ayam. Ya, bakakal ayam. Kemudian patak atau petek. Petek itu bahasa Arab juga. Petek itu tinggalkan. Ya, pataka. Tinggalkanlah kamu. Apa ya, keburukan. Ya. Tanjan itu tanju, artinya bahasa Arab juga. Tanjan itu artinya sukses. Jadi, iya, tinggalkan keburukan maka kamu akan sukses. Tanja itu sukses, ya. Tanjun itu sukses, artinya berhasil, itu bahasa Arab semuanya. Sukses dunia akhirat. Petek itu tinggalkan. Patak artinya dari kalimat patak kayak pataka zaman dengan hari-hari meninggalkanmu, jadi pataka. Nah itu ada falsafah yang ada di dalamnya. Gedang. Nah, jangan gedang dulu, sabar. Sabar, tenang. Ya, kemudian ada, maka tak kala kita ini dalam kehidupan sehari-hari meninggalkan keburukan, selalu berbuat baik pada orang lain, maka kita akan sukses dunia dan akhirat. Sehingga terkala kehilangan kita, keberadaan kita tidak ada, maka orang akan menangisi berhari-hari bakakal ayam. Maka ada bakakal ayam. Wah, ketok-ketok bahasa yang mah enggak, silakan, sah-sah saja. Tapi semua orang harus punya falsafahnya. Nah, kemudian terkala kita lihat lagi kenapa harus ada telur. Telur itu orang hidup itu seperti kembali lagi bulat dari titik menuju T. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari awal titik menuju satu titik lagi, ibaratkan dengan telur, yaitu bulat bersih kembali, ya. Kemudian Anda suka namanya sambal gitu ya, sambal itu kan cabai ya, cabai seperti yang dipakai oleh Mbah Semar itu, anting-antingnya kan Semar itu cabai. Jadi artinya orang itu harus tangguh dalam hidup, itu harus tangguh dalam apa? Tangguh menerima kritikan orang. Nah, kalau tambah sih ditambah boleh ya, artinya tidak boleh gampang tersinggung. Maka telinganya dididikan dengan cabai, ya, supaya kita ini hidup ini santai. Jadi orang boleh benci sama kita, orang boleh membicarakan kita, orang-orang boleh menghina kita, tapi kita tidak boleh menghina orang lain. Maka di sini kupingnya harus kuat menerima pedasnya kritik. Ya pedas kan aja. Kemudian mesti ada bagaimana, ada tumpang itu tumpangah kemarin pangeran. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sajikan itu bukan untuk yang lain kan aja. Ya, bukan untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maha pangeran itu tumpang lancip ke atas, seperti itu.
Jadi intinya semuanya ada falsafahnya. Gitu. Lantas pisang itu berfalsafah yang sangat dalam sekali. Pisang itu kita lihat itu ada dua komponen ya. Orang itu ada dua komponen. Gusti Allah itu mensukai dua komponen. Satu, pisang itu ada kulit, ya. Yang kedua ada isi. Jadi kalau orang ibadah tidak boleh hanya isinya saja, ya. Jadi nggak perlulah syariatnya, nggak perlu, yang penting kita sholat tuh, nggak ada yang perlu tahu kita sholat kepada Allah, kita sholat daim, sholat saja gitu. Nggak bisa seperti itu, ya. Namanya kalau pisang itu pisang apa? Nah isi baik lah kulit aja, gatul-gatul. Itu pisang lama-lama busuk, ya, isinya lama-lama busuk. Tapi kalau pisang itu kulitnya saja, maka itu pisang apa? Hanya ada kulitnya saja. Jadi tidak ada nilainya. Kalaupun cuma kulitnya saja, maka harus lahir batin. Berdoa itu harus lahir batin. Orang melakukan sholat bisa mampu, tapi orang melakukan sholat secara amalia sosial itu susah. Abot. Membaca Al-Quran itu mudah, tapi membaca diri kita itu yang sulit. Cuman ada yang kritik, wah harus apal Al-Quran kayak Pak lebih habis. Disangka kalau sekilas itu kayak meremehkan Al-Quran, karena dia tidak memahami secara keseluruhan. Yang maksud saya membaca Al-Quran itu lebih mudah daripada membaca diri. Anak TK itu sudah banyak bisa baca Al-Quran, bukan menghafal ya, atau bukan mengkaji. Saya bilang membaca. Orang membaca Al-Quran itu banyak dan mudah, bisa dipelajari. Tapi kalau membaca diri itu lebih susah. Nah itu. Maka di dalam Islam itu yang namanya tasawuf itu bukan kita belajar, mempelajari ilmunya. Orang banyak ngerti ilmu tasawuf. Ngadek sih jangan, tenang jangan. Kali tumpeng. Jadi orang banyak berbicara tentang tasawuf dan pandai-pandai, dan ada ilmunya semuanya, ada rekat ini, semuanya banyak. Tapi kalau menurut saya itu hanya sebatas ilmu, Pak Didi. Maka ada alim, ada arif. Ya, beda alim. Alim itu adalah orang yang ahli ilmu. Dia menguasai ilmu semuanya. Kalau arif dia lebih dalam, dia sudah melakukan, dia punya ilmu dan dia sudah melakukan perjalanan spiritualnya atau perjalanan sehari-harinya. Jadi tasawuf itu tak kala kita duduk melihat ada orang perlu dibantu, kita bantu. Setelah dibantu dia getok, ya biarin saja. Dalam nama itu tasawuf. Kalau ada orang menghina kita, kita tidak perlu menghina, kita doakan yang baik-baik. Itu tasawuf. Ya, ya, bukan tasawuf tuh. Man arofa-rofahu, faqad arofa nafsahu. Itu ilmu. Kalau man arofa-rofahu faqad nafsahu itu ilmunya, dan itu banyak orang yang mengerti. Tapi secara orang itu kan harus soleh dalam ibadah, harus soleh dalam sosial. Maka pahala sholatnya hilang kalau pahala sosialnya tidak ada. Gitu. Jadi banyak orang-orang sholat tapi dimasukkan ke neraka wel. Ya, dia cuma neraka wel. Memang di dalam secara letterlek diperintahkan sholat, tapi tidak diterangkan bagaimana cara sholat. Tidak ada. Itu cara sholat para nabi semuanya. Adanya qu'udan, qiyaman, ya kan, berdiri, qu'ud duduk, warka'u ma'aroke'in ruku'. Kemudian oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat hadisnya, lewat sunnahnya dibikin sebuah tatanan sholat. Beda kalau wudhu ada, Kang Aceh. Di Al-Quran itu ada wudhu, tayamum ada, tapi sholat tidak diterangkan. Maka di sini yang menjadi dilematis orang-orang. Aku tidak pernah melakukan sholat syariat lagi, cukup. Karena Kanjeng Nabi dulu juga terbawangan, tapi syariatnya itu harus perlu. Seperti pisang itu, nanti isinya aja nggak bisa sholat itu. Nah gitu. Kemudian di dalam kehidupan juga kita ini terdiri dari dua, ada ruh, ada jasad. Ruh. Ya ruh. Nah, dalam Al-Quran itu bahwasanya manusia itu akan mati. Ayatnya ada dititik beratkan tentang ruh, ada ayat yang diterangkan tentang jasad. Ada dua ayat tentang jasad. Bahwasanya kematian itu diterangkan tentang jasad. Itu
kullu nafsin dha'iqatul. Nah, ini tentang ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman jadalatul jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini menerangkan tentang kematian, tapi yang diterangkan ruh. Ada ayat lain yang menerangkan kematian, tapi yang diterangkan itu jasad. Itu ayatnya likulli umatin ajalun pada ja'at ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, ayat ini diberikan tentang jasadnya. Jadi kematian itu ada dua, tentang jasad dan tentang ruh. Nah, maka dalam tentang jasad di sini Allah berfirman bahwasanya setiap orang itu punya masa. Ya, expired. Oh. Jangan expired, jangan. Roti yang expired ya Pak Lok ya, roti expired. Mie inyong mangan mie kok, ada expired keluar weteng. Nah kok manusia ada expired. Manusia tidak akan mampu melawan waktu, tidak akan mampu melawan alam. Manusia tidak akan waktu melawan perjalanan. Ya, makin hari makin tua Pak Ridi, makin lemah, makin kurang tenaganya. Dan kata Allah, nanti akan datang masa muwahi jasad, dan itu tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Ya, ada orang jasadnya sakit bertahun-tahun, dia minta sama Allah, ya Allah matikan saja, aku capek katanya. Mati. Karena kata Allah kamu belum waktunya. Ya, ada orang jasadnya landok sehat dan sebagainya, tinggi mati. Laistakirun walaistakirun. Itu jasad. Jadi kematian ditinjau dari jasad, dari kulit. Ya, itu kalau ditinjau dari kulit seperti itu. Kalau ditinjau dari ruh, ini yang berbahaya. Banyak orang syariat mengatakan, kita semuanya mengatakan bahwasanya manusia nggak kekal, manusia itu tidak kekal, kan begitu Pak Didi, Pak Aceh. Ya. Kata siapa manusia nggak kekal? Manusia itu kekal. Ya, jadi ada unsur-unsur zat Tuhan dalam diri kita, makanya kekal. Kenapa demikian? Sesungguhnya adanya kita semuanya ini adalah karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Amin. Karena Allah tidak cinta Nabi Muhammad, nggak ada kita semuanya Pak. Dan kita diciptakan dari Nur Muhammad, dari kecintanya kanjeng Nabi Muhammad. Maka bapaknya roh itu adalah kanjeng Nabi Muhammad. Maka bersolawatlah. Kalau kita sering bersolawat dan hati kita tersentuh, itu tandanya nyambung. Ya, Nabi Muhammad itu rindu terus sama kita, karena kita nggak pernah merasa dirindukan. Masya Allah. Ya, bagaimana orang semulia itu ya, kenapa bisa jadi mulia itu, kita pengen banget gitu, mimpi baru sedetik baik melihat mukanya atau lihat apanya Pak Didi. Itu susah banget, Masya Allah. Karena Rasul itu adalah adanya surga neraka semuanya yang kita rasakan saat ini adalah karena kecintaan Allah kepada baginda Rasul. Dan Rasul adalah nikmat yang terbesar dimiliki oleh umat manusia. Nah, itu salah satunya. Maka ruh itu, manusia itu kekal dari segi dari ruh. Kalau tidak kekal, siapa yang ngisi neraka surga? Neraka surga buat siapa? Kan kholidina fiha abada. Manusia kamu nanti akan dimasukkan dalam api neraka selawas-lawasnya di dalamnya. Berarti kan manusia ngisi, masa jin, kasihan jin. Jin sudah ada waktunya sendiri, sudah tidak dihitung lagi. Maka manusia itu kekal kalau ditinjau dari ruh. Kalau jasad dimasukkan liang lahat sudah selesai. Tak kala kita makan pisang, dibuang pisangnya Pak Didi. Itunya kulitnya, nggak ada berguna kulitnya, mau dibuang. Tapi makanannya, isinya dimasukin ke mulut, menyatu dalam tubuh, melebur. Jadi ruh itu melebur nanti. Maka kembali kepada Sang Maha Kuasa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana letaknya? Itu pasal ruh al-robi. Kalau bertanya tentang ruh itu urusan Allah. Gitu kan. Nah itu, tetapi manusia dalam perjalanan hidupnya ini terlalaikan. Kita ini semuanya banyak memanjakan jasadi, ya kan? Banyak memanjakan jasad. Tidur pengen enak, hidup pengen mewah, kemana-mana pengen pakai mobil, semua semuanya mewah dan sebagainya. Tapi si ruhin tidak pernah kita perhatikan. Ya. Si ruhin tidak pernah kita perhatikan. Padahal kelak yang bertanggung jawab tak kala dia berlepas dari jasad, si ruhin itu. Ya, karena dalam ayat tadi mengatakan bahwasanya setelah mati ruh mengadakan perjalanan selanjutnya.
Fa inama tuwaffawna ujurakum kata Allah yaumil qiyamah. Setiap orang itu akan diberi imbalannya di hari kiamat. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka, maka dia masuk surga. Kalimat di atasnya adalah kullu nafsin, berarti ruh. Jadi ruh itu mengalami perjalanan setelah dia berpisah dengan jasad. Dan kita lupa. Kita senang memanjakan jasad. Ya kan? Sampai kita lupa dengan tetangga kita, lupa dengan samping kita. Yang penting saya makan kenyang, keluarga kita kenyang. Itu tidak suka Allah. Ya kan? Kita ini perintah Allah itu pasti dua kalimat itu selalu berdampingan. Ya, dalam surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, luar biasa kita ini ciptakan Allah. Tapi bayangkan ayat selanjutnya, sumarodatna asfala safilin. Tapi kemudian saya kembalikan kepada tempat yang seburuk-buruknya. Illa, kecuali illa ladina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat selalu berdampingan. Tidak amanunya saja atau sholihatnya saja. Ini kulit dan isi. Ya, amanu itu adalah iman. Ya, contoh-contoh daripada keimanan kepada Allah adalah rukun Islam yang 5: zakat, sholat, haji, puasa, ya kan? Syahadat itu ketauhidan, amanu. Wa amilus, dan beramal implementasi dari 5 perkara ini adalah amal soleh. Ya, jadi kalau kita ini rajin ibadahnya, rajin sholatnya, sosialnya nol, sholatnya perlu ditanyakan. Kan begitu. Sholatnya sejauh apa kita ini? Apakah sholat kita sama seorang yang senang? Ya kan? Nah itu, maka melakukan sholat secara syariatnya seperti yang dilakukan mulia, dia nggak mau sholat syariat karena banyak orang yang sholatnya rajin, tetapi dia tidak ada amal solehnya. Memang ibadah sholat itu banyak, itu ada grup-grup berjamaah. Ayo sholat, ayo makmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bagaimana bisa makmur kalau kitanya belum mampu beramal solehah? Kita mau nyuruh orang mau ke masjid, kita harus bisa menarik hati dulu. Menyuruh orang ke masjid gak ada yang susah. Karena ada kelompok yang keliling-keliling, maaf, itu bagus. Tapi kadang masyarakat tanda kutip. Iya. Kenapa? Karena sebetulnya menyuruh orang sholat itu adalah kalau kita berbuat baik dulu sama orang itu, pasti dia akan mau. Jadi khidmat kepada masyarakat dulu. Dan itu banyak orang-orang yang melakukan sholat hanya mendapatkan neraka saja karena kita tidak memperhatikan ibadah yang lain yang luar biasa yang kaitannya dengan sholat. Iya, pertama kali yang dihitung adalah sholat. Ya, ayat-ayat atau hadis-hadis banyak mengatakan kelak yang pertama kali dihitung adalah sholat. Oke, sholatnya benar, kemudian amalnya tidak ada, bulgo sholatnya, hancur. Nah itu, maka banyak yang seperti itu. Nah itulah falsafah pisang sebetulnya lebih dalam ke situ. Baik jasad, ruh kita ini akan mengalami perjalanan selanjutnya. Dan jangan dikira orang-orang yang terdahulu itu mati, enggak Pak, itu bal ahya, itu Al-Quran jelas. Apakah kita anggap para syuhada yang perjuangan Islam itu mati? Enggak, bal ahya, mereka hidup. Ya, dan waktu-waktu tertentu itu diberi izin oleh Allah. Ya, maka lagu ke malam Jumat ya, masa Quran, kalau tekan ngomong masa Quran balik nangis, itu salah satunya malam-malam Jumat itu salah satu ruh-ruh yang diberi izin oleh Allah untuk datang. Apalagi para karuhut, para sesepuh. Jadi kalau acara munjung buyut tukang ngajir, jangan dikira mereka nggak hadir. Maka jangan sampai acara-acara munjung buyut dihancurkan, dirusak dengan acara-acara kita, sama saja melemparkan kotoran ke muka mereka. Acara munjung buyut kalau organ boleh kowel. Udah organ di tempat lain saja lah gitu. Ya, karena mereka hadir dan melihat. Kata siapa mereka nggak melihat hari itu? Apalagi anak putu mengadakan acara. Itu jadi melenceng gitu. Iya. Jadi kalau anak-anak mudanya pengen ngadain arbanan ya jangan di situ, tempat lain, cari lokasi yang lain. Ya, jangan di tempat yang keramatnya gitu. Jadi memang acara-acara menyungguh itu harus diberesin, harus diluruskan yang baik. Jangan
ternyata hadir dan menyaksikan. Termasuk malam ini. Insya Allah. Insya Allah. Aduh. Jadi orang tua kita juga begitu. Saya kasih contoh. Rukun Islam yang kelima itu kan haji Pak Aceh. Ya kan? Haji. Jenengan wis pangkat durung di Mekah. Belum. Berarti belum bawa kaji. Itu rukun Islam orang lengkap. Bagaimana? Sedangkan rukun Islam itu wajib. Ya. Memang ada maristato ilai sabila, barang siapa mampu ke sana. Ada tanda kutipnya. Berarti kan ada ayat ini berarti ada dispensasi, ada diskriminasi. Allah masa diskriminasi sih? Berarti yang nggak mampu, berarti kata berarti nggak mau kaji. Walaupun tidak apa-apa nggak naik haji, tapi kan ayat ini seakan-akan mendiskriminasi antara orang kaya dengan orang miskin kalau begitu. Yang mampu malah beli makan-makan. Terus mangkat berang-berang, ya kayak orang belum buka kaji. Oke, sekarang saya katakan demikian. Naik haji itu tidak lain adalah melaksanakan petilasane wong tua kula sedaya, Kanjeng Nabi Ibrahim, ya kan? Kanjeng Nabi Ismail, ya ibu kula Siti Had, petilasane wong tua kan dikerjakan di sana, mengunjungi petilasane wong tua. Boten. Nggih boten. Kami mawon. Jadi anak ibadah kan pada karo naik haji, yaitu jenengan sore Jumat melampah marani ning buyut lan ning wong tua iku berbeda-beda. Pahalanya kayak naik haji. Wah, apalagi jangan mengada-ngada mentang-mentang ini ada ya anu hadisnya kalau pengen tahu. Coba bedah. Ya. Dibuka. Baik, saya akan buka hadisnya. Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Nah, Hari Jumat itu tuanya hari yang 7. Betul? Nah, kemudian wahajul fuqara hajul masakin wa idul fuqara. Hajinya kaum miskin dan hari rayanya kaum pak. Hari Jumat. Maka mangkat sore tawasul nih wong tua. Ya kan? Sore ngaruan buyut wong tua. Iki mangkat ning mas sama petilasane wong tua. Ya, padahal wong tua kita lebih mulia daripada wali-wali kut. Doanya tiang sepuh kula itu lebih mustajab daripada doanya para wali kutub. Jadi perlu ado-ado nyaluk doakan wong tua dingin nama masih urip tak. Ya, yang melahirkan. yang melahir itu lebih mulia. Ya, lebih mulia doanya daripada wali. Ya. Maka itulah hajinya kita kalau kita nggak mampu. Dulu mahrame sore Jumat itu wong apa? Kebulmenyan. Masih aman Nah, gitu. ini wayang dakwah ceramah. Kalau yang full sih nggak begini Bang Aceh. Jadi kalau full sih anak bulatnya anak ini angkat copot ya bulat tuh. Ada sekini anak bulat ya bang sih kayak gini. Tapi ya lah, kok kepanggil karo Mbah Mawon. Nah, itu dulu rame setiap rumah itu. Sekarang bayangkan Pak, kenapa demikian? Kita tidak sadar bahwasanya budaya kita, kebiasaan kita, adat tradisi kita telah digeser. Ya, kalau kian nyalanang menyan, oh dukun nah. Tuh, kita sudah dihajar seperti itu. Karena mereka nggak mengerti, nggak paham. Kita hanya dibilang bid'ah, akhirnya kita malu. Padahal kenapa orang memberikan menyan Pak itu? Besok hari raya, ya kan? Besok hari Idul Fuqara, hari rayanya kaum fakir. Kok kita tidak kalau hari raya besar aja kita ngecat rumah, bersihin rumah, betul nggak? Karena besok mau ada tamu, ya kan? Dan hari Jumat itu ada hari rayanya kaum fakir. Makanya diusahakan sore Jumat itu dibersihkan rumah. Apa tuh tujuannya itu kemenyan? Ya kalau kemenyannya zaman itu benak, mampu kan aja. Kemenyannya dulu, luar biasa.
ya kemenyan rumah dibuka jendela keliling kayak biasa ke anu itu Pak Didi. Tiap lawang, tiap lawang. Tiap bawang tiap ini. Kalau kita nggak apa ngusir setan, ngusir setan. Setan ngundang Ya, jin. undang jin. Padahal nggak undang roh bisa. Kenapa? Karena orang akan datang ya. Orang tua kita mau datang, maka dibersihkan rumah. Besok hari raya besar, maka dibersihkan rumah-rumah itu. Secara ilmu kesehatan, ya, tak kala itu dibuka, jendela dibuka, ini menetralisir bakteri dan kuman. Ya. Kalau dulu orang nyuci keris itu Pak Didi biasanya di shred dulu, ini dulu dimenyan dulu baru dicuci. Karena tak kala kita cabut dia udah lama itu kuman semuanya. Virus. Maka dia ditaruh di pendupaan dulu, itu menetralisir. PPKM. Ya. Nah itu. Cuman kita nggak ngerti di situ. Padahal itu hadis Rasul. Ya, hadis Rasul mengatakan besok hari Jumat adalah hari raya. Maka bersiap-siaplah besok hari besar. Kita sudah hilang semuanya. Orang ziarah sudah hilang, dibilangi orang ziarah itu musyrik. Masya Allah. Musyrik, ya. Mendoakan orang tua itu hukumnya wajib. Itu hadisnya itu hadis muttafaqun alaih, hadis yang kuat. Jadi kita sudah malu dibilang musyrik sehingga sepi sekarang sore Jumat. Dulu waktu saya kecil kalau sore Jumat rame banget. Ya buyut ya rame, pasak. Ya, kita ini mau kaji beli, ngunjungi wong tua beli. Nah itu ada di situ. Jadi saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya, jangan kecil hati kalau kita nggak mampu naik haji. Ada ibadah yang sama pahalanya dengan naik kunjungi tiang sepupulan di tiap tempat-tempat. Syukur-syukur nih wong tua kula nih Gunung Jati nih yang lebih ini lagi. Keliling itu Pak Didi apa yang dilakukan tadi betul, betul. Tapi ikhlas ridho karena Allah. Amin. Ya gini, bagus itu keliling-keliling ada jamaah keliling. Keliling terus kayak dulu anak. Bahan apa naik haji berkali-kali Hitung-hitung apa umroh. Ya, umroh. Itu umroh. Umroh. Keliling. Masya Allah. Baik, nah itulah yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Jadi ibadah itu harus lahir batin ya, artinya sekarang sudah mulai banyak orang yang tidak mampu membenarkan sehingga kita banyak yang takut dibilang bid'ah, dan itu penyakit sekali. Tantangan kita Pak. Tapi Iya. kita takut kok. Ya, Untuk yang nilai dalam. kita lakukan ibadah. Orang yang dekat dengan adat tradisi budaya itu sebetulnya halus-halus perilakunya Pak Didi, lebih halus gitu. Karena budaya itu halus. Sekarang tuh kalau anak-anak zaman sekarang kan, kalau anak sekolah kalau ketemu guru, halo coy. Kalau dulu ya Pak Didi, apa ngapunten Pak Guru, permisi Pak Guru. Sekarang enggak. Coy. Ya. Dulu kita di sebelah di sentil, justru kita menjadi orang yang berilmu. Kalau sekarang disentil ya, lapor hukum. Lapor hukum. Enggak guru tuh kasihan. Lapor hukum, kena hukum. Makanya guru-guru anak-anak zaman sekarang susah. Kenapa? Karena tidak ada berkah gurunya. Gurunya selalu diintimidasi. Kalau murid mukul guru, apa guru nggak disentuh hukum. Tapi kalau guru cuma menyentil saja, orang tua ikut campur, ya habis. Dan itu sistem pendidikan kita sudah seperti itu, sehingga anak-anak pada guru kurang ininya, angga unggunya. Lihat saja anak-anak zaman sekarang, ya kan, perilakunya. Dan itu sudah banyak menggeser. Nggak adanya grupnya Pak Didi, grupnya Kang Haji, ada Pok Darut dan sebagainya. Ayo kita bareng-bareng bangun merawat warisan ini, tapi jangan sampai lepas dari nilai-nilai agama. Maka saya bilang susah menggabungkan budaya dengan agama. Ya, kadang-kadang budayanya oke, agamanya